Sora ya, kasih aja Sora. Suaranya lepas aja nggak masalah. Bener, karena mereka butuh badan kan sebenarnya buat Navi. Iya Terisla sih. kan akhirnya jadi jawaban. Bener sih, dan Terisla ternyata yang paling fit in ya. Yap. Dengan draft yang mereka bawakan seperti tadi. Dan langsung aja kita lihat dari segi random map draw-nya yang menuju ke arah Expanding River. Wah, ini bakal lebih agresif lagi. Gue suka banget. Side lane-nya kayak, Karena seru. gini, kenapa gue suka banget? Tadi gue ngeliat di game pertama, tanpa Expanding River aja, Blood Lane-nya datang terus. Betul. Apalagi dengan ada Expanding River, Sob. Jadi lebih berani responsif gitu loh. Yap. Jadi yang gue bilang, di sini kondisi para pasukan dari tim Navi harusnya bisa bermain seperti di game yang pertama. Dan GZ ini respect dengan ada Gordnya. Dan ini dia yang gue bilang, Zeon bisa bersinar karena GZ. GZ, Mystic Gas-nya dari tadi nggak pernah ketutup. Yap. GZ, ketika kick dari Luke-nya dapat dengan freestyle, baru dia tumbang, baru gamenya bisa dimenangkan oleh EVOS. Iya. Tapi ternyata nggak ada perubahan ya dari EVOS untuk di pick-nya akan tetap mengamankan dari Junlin. Sama halnya dengan Harit Kalea yang kembali lagi terlepas. Pengganti Gord apa Om kira-kira yang cocok? Sebenarnya banyak nih ya. Siapa ya? Siapa ya? Sebenarnya banyak ya, tapi siapa ya? Mungkin mungkin kalau dari pengganti Gord Parsha ya, biasanya ya kan. Berarti carinya tetap yang punya range. Itu range dan burst. Tapi kalau mau main lebih agresif lagi sebenarnya, Valentina itu masuk ke top tier. Oh, Valen ya? Ya, karena Valentina bakal nutup beberapa kan, dan efek fear-nya juga kan lumayan menyeramkan. Oke. Oh, tapi sedikit perubahan yang terjadi. Suyo dari Albert nggak akan langsung buru-buru diambil. Malahan ke arah Blue terlebih dahulu. Faramis gak sih? Iya Enak ya? banget main Faramis di sini. Oh bisa juga. Mau Faramis. Jangan fake sana ya. Kenapa? Gue lebih ke arah Faramis. Karena dia masih bisa lakuin mobilitas, spammingnya lebih cepat, dan di saat team fight kayak gini kan dia bisa nyelamatin Glue, siapapun yang digendong sama Glue. Tapi kan ada efek Terrify-nya efek sana itu tuh. Iya memang efek Terrify-nya, tapi untuk Lebih lama ya, lebih sustain lama. bertahan team fight-nya ini kan cukup kurang ketimbang yang lain. Ya, terus kalau Oke. Vexana itu sebenarnya timing buat pecahinnya loh yang blastnya dia. Itu lebih lambat. Dibandingkan kalau ditiup sama Faramis kan Langsung instan. langsung instan. Oke. Kalau ya, tapi Guinevere aja yang dipilih. Win yang di pick Yap. udah pasti jungle lah, karena udah ada Kalea juga yang muncul. Mereka pun menutup ke arah Yi Sun Shin sebagai opsi dari jungle buat EVOS. Dan kalau kayak gini apakah Suyo tetap jadi opsi buat Albert, Om? Masih sih kalau buat Suyo ya. Tapi sabar dulu nih, Arlot. Karena lagi-lagi Navi mereka tidak terlalu ini ya, sebenarnya mereka nggak terlalu main ke oke ini harus physical, ini harus magic. Iya. Udah buka aja yang penting cocok dengan draftnya mereka. Oh ya juga ya, ini Magic ya. Iya magic. Magic, it's Magic. Oke, langsung satu pilihan terakhir yang bisa mereka eliminasi. Memang masih ada Suyo, ada Suyo, ya. Leopard juga. Ada banyak banget pilihan-pilihan jungler. Bahkan kalau misalnya pengen main dengan fighter tank itu juga masih ada kayak Baxia. Baxia ya, aku kira Friendrin yang mau ditutup. Oke, oh ya ada Raza Boy. Raje Boy. Oh ada Raje Boy. Support system. Oke. Satu pilihan terakhir setelah menutup ke arah Arlot. Apakah akan ada potensial untuk Terizla kembali lagi muncul nanti Om buat Navi? Sora masih. Kalau aku sebetulnya masih tetap suka Terisla. Dibanding Sora untuk draft kayak gini. Iya benar. Karena ya sekali lagi dari Terisanya punya badan kan. Dan Kalea ini nggak terlalu badan banget. Iya. Jadi mereka butuh EXP yang bisa ngebody di depan. Oke. Terisla ya kalau Terisla ya. Gua sih yang punya. Or Alice, tapi Magic ya. Jadi Terisla. Magic. Gua sih karena di sini lampunya nggak ketutup, gue sih lapu ya. Abu. Nah ya. Kayaknya Lapu bisa di loop deh. Tapi belum ya Parsha masih. Magic. Mereka nggak mau main Faramis Om. Oke. Stres gak sih lihat Magic banyak banget ya. Iya. Ya otomatis ya Navi pasti EXP-nya physical. Oke. Ya otomatis. Karena kalau nggak physical itu tinggal dibuatin Radiant, Athena dah Selesai. selesai. Secara damage. Ya, secara damage bisa ditahan ya buat di early. Oke. Nanti kita bakal lihat ya untuk opsi terakhirnya karena ya mereka juga butuh badan tambahan kan. Kalau tadi kan junglernya Baxia jadi udah tebel banget. Sekarang dengan Win apakah akan berubah juga gitu dari segi XP-nya. Dan untuk EVOS, jungler seperti apa yang akan mereka pilih dan Fredrin or Leomord. jadi cari XP yang bisa kasih damage juga kau. Ya.
Oke, Alice dan... Wow, Oke. Fanny Albert muncul kembali untuk EVOS. Dan Pakuito. Pakuito. Pak Yono. Long time no see. Iya, Ini- long time no see. Di ini- buff ya by the way ya, buat Ini Pakitonya. Pakuito pertama ya MPL? Season Season ini ya, Season ini debut season ini. Debut kan? Debut season ini. Pak Yono. Wah seru sih. Tapi kalau secara draft ini bakal lebih enak buat siapa Om? Jujur aku suka di EVOS sih. Karena si Navinya ini mereka gak ada badan loh sebenarnya. Kalau sampai patah nih antara kali atau gue gagal untuk setup, mereka bakal kerepotan. Ya, Gimana Bang Oji? gue lebih ke arah Pak Yono. Karena suka. Oke. Ini yang nanti akan kita lihat ya untuk game yang kedua masih no room for error juga bagi tim Navi. Dan untuk EVOS jelas mereka pun sedang dalam pengejaran poin karena 1 poin sejauh ini dipegang oleh Navi. Dan akan menjadi penentu juga Minggu Berdarah. FPL Arena mana suaranya? Yes, let's go to the lane of down. Navi, no room for error. Jangan senang dengan kemenangan yang pertama. Mereka harus pastikan mendapatkan 2-0 untuk nafas yang lebih panjang. Tapi kalau satu game ini diambil EVOS, sorry to say Nevin. Ya. Ini kalau misalnya game 2 juga dipegang Navi benar-benar planning caster ya. Iya. Waduh. Kita semua vote ke arah, atau prediksi ya tadi ke arah EVOS juga. Tapi apapun bisa terjadi dan sekarang kita bakal lihat early powernya dulu apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Karena dengan hadirnya Guinevere juga di dalam game ini Om, apakah Ya. akan lebih kill oriented? Harusnya setup oriented ya untuk Navi. Cuman yang membedakan ini, tadi kita lihat kan mapnya Expanding River. Ya. Jadi ya sebenarnya lumayan ini juga sih, lumayan sulit nanti untuk Guinevere-nya kalau mau setup. Oh, Albert. The baby hampir saja berhasil mendapatkan 1 buah poin kill first blood. Tapi di depan sana Andorio merespon dengan sangat cepat. Perpasukan dari tim Navi mencoba merespon kembali. Albert juga sekatu maut di sana. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Respon yang cepat dari para pasukan dari tim Navi. Ya lihat bagaimana Albertnya sudah berhasil ya mencuri creeps tadi. Jadi levelnya pasti akan ada di atas dari Andorio sedikit juga. Basic aman ya untuk kedua mid dan roamer bagi EVOS. Basic aman emblem, Pakitonya emblem fighter. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih, sekarang Pakito jab siapapun juga dapat shield. Oh. Mau itu creep, mau itu minion, mau itu hero. Itu bisa semua, siapapun yang di jab. Jab itu skill 1 ya. Berarti dia bakal lebih sustain juga ya secara nggak langsung. Dulu kan Ya. harus hero. Heavy left punch, jab lagi. Jabnya skill 2. Dulu kan harus hero ya. Tapi Iya. lihat kalau dipasang Patrick Flames. Berhasil mendapatkan look instant kill di belakang sana. Mendapatkan armor flicker for defensif. Motor masukan dari tim Navi kali ini berhasil mendapatkan keuntungan kembali dengan first blood di tangan dari tim Navi. Iya, karena emang ada banyak banget output damage yang tadi bisa di-deliver gitu dari arah jungler, dari mid laner, bahkan dari arah XP laner. Bisa Tapi diusir. Purify, View nggak ada Purify. Dia mau memastikan kalau View kali ini nggak mungkin bisa ikut team fight walaupun dia punya Crimson Beacon dan bahkan tackle pertama dia gambar masukan dari tim Navi, Nevin. iya, masih belum ada perubahan untuk game yang kedua. Navi masih sangat kuat buat turtle pertama mereka. Dan sejauh ini dari EVOS juga belum bisa ngedapetin keuntungan apapun ya. Mau itu dari arah poin eliminasi, hanya trade tadi aja ya Om di arah monster jungle. Tapi harusnya udah mulai ketutup sih. Ya, hanya ancaman ya, bukan point kill atau apapun juga karena sudah mulai bisa dikejar mungkin bisa di sisi level nih. Dan bahkan untuk alur rotasi dari Navi mulai menuju ke EXP lane, mereka punya damage yang besar. Karsnya first item ke Fury Hammer dulu ya. Waduh. Jadi bakal lumayan sakit nih nanti untuk penetration yang bakal diberikan dari double jab mungkin. Oke. Untuk Pakito itu sendiri. Jadi secara output damage juga jadi sebuah masalah. Apalagi secara target mungkin ada beberapa yang bisa menjadi target utamanya. Tapi kalau untuk nge-take down Alice, apakah ini jadi kesulitan Om buat Navi? Harusnya enggak sih, damage mereka punya ya. Apalagi kalau sampai Alice-nya misalnya kena CC, kena dari special migration. Atau ya bahkan kena dari Tsunami Slam. Karena Alice-nya harusnya nggak bakal pakai Purif dan hanya dengan flicker ya nanti. Ini dari look-nya harus berhati-hati. Kalau sampai kepegang dan difokus untuk damage dari Navi, dia juga bisa kena instant burst dengan cepat. Ini enaknya Kaleo, dia punya combo banyak nih. Dia bisa main sama Varsha, bisa main sama Kars, mereka bisa main sama Andorio juga. Tinggal pilih aja. Ya, itu Andori nggak perlu setup loh ya, nggak perlu special Oh. migration. Kalau ada Tsunami Slam, Udah langsung disambut dengan disambut. ulti aja. Iya. Udah langsung fail terquim. Iya. Oke.
Dan kita bisa ngelihat juga nanti target yang gak cuma karena satu player ya. Dengan hadirnya Gwen di tangan dari Andoryu juga. Tapi untuk total yang kedua. Nah ini apakah udah mulai masuk ke dalam potensial EVOS untuk melakukan kontes atau lepas lagi kayak tadi? Tapi dapetin turret. Harusnya lepas lagi sih. Mungkin kalau ada upaya kontes pun itu cuma mencuri ya. Bukan setup duluan, lebih ke mencuri, datang, retry, dan kabur dengan steel cable dari Albert. Sisanya wah ini udah kepegang banget bagian bawahnya, bahkan dikosongkan semuanya. Navi-nya full plating di bagian bawah buat Cars. Dan ini Cars-nya oke, bakal build-nya untuk damage item sih dia. Hunter dia. Iya, bisa ke Hunter Strike. Oke, tapi kita juga udah ngeliat ya beberapa player EVOS yang sepertinya akan join apalagi dengan Expanding River. Akan kehadiran dari Erlan juga, bisakah ini ngebantu buat EVOS? Karena mereka udah mulai pegang ke area turtle-nya. Aku kira bukan mereka yang set up loh. Oke, langsung ada Tsunami Slam, Valor Queen berhasil mendapatkan satu point kill. Luka yang tertinggal di depan sana. Setidaknya mereka masih ada pertukaran dan bahkan Kar di sana mencoba untuk mendapatkan Albert untuk ke arah belakang. Langsung ada Erlan standby dengan adanya Blessing Blade tapi belum dikeluarkan. Karena musuhnya masih terlalu jauh. Dan satu point kill ditukar dengan ada satu turtle. Oh Mawa, is it worth it? Worth it lah buat EVOS ya. Karena aku kira mereka gak mau tadi kan. Terus mereka masih sanggup untuk dapetin turtle-nya. Cuman kerugiannya ya masih dengan look yang kalau sampai tumbang terus-terusan ya untuk look-nya dengan 2 point dead. Takutnya gak bakal bisa jadi badan yang lama nanti di depan. Iya, dan itu sih platingan tadi ya di bagian bottom lane yang ngebuatnya jadi agak rugi. Karena turtle-nya nggak langsung digas-digas sama Navi. Mereka prefer untuk ya udah menangin dari match up lane-nya dulu. Dan sekarang itemization yang udah mulai terlihat nih Om. Yep. Dari itemnya Pakitonya jelas. Langsung menginjak ya untuk damage item ada Hunter di sana. Next-nya biasanya brute force sih kalau memang mainnya di EXP. Jadi ada extra movement lagi yang bisa didapetin. Dan targetingnya sih sebenarnya untuk EVOS-nya ini mau yang kemana dulu. Damager-nya sih seharusnya Gize. Waduh. Sakit juga ya. Ya, dan Pio gak bisa gerak sama sekali ya karena dia membawakan Purify kan. Betul. Kayak kalau dia mau cancel biasanya kalau kita lihat ada flicker enak nih langsung lompat ke tengah dengan Crimson Beacon atau pakai flickernya nanti untuk bisa keluar kabur. Tapi sekarang ya Crimson Beaconnya ya seharusnya akan dipakai agak sedikit defensif aja. Jadi sangat mahal juga ya untuk penggunaan ultinya, nggak bisa dipakai sembarangan untuk bermain ofensif juga karena harus ada jalan keluar bagi seorang View. Glowing One sudah didapatkan tapi tadi harusnya lebih early buat Jise dapetin Glowing One duluan dibandingkan dengan seorang View. Menandakan adanya perbedaan ekonomi yang terjadi antara Navi dan juga EVOS. Dan sejauh ini masih ya target dari Albert menuju ke arah Cars. Masih ada chance, bakal coba dihindari. Tebal banget. Dipaksa dan masih terlalu tebal. Albert! Dimakan oleh Apro. Instant kill. Dibalaskan dendamnya oleh Kars. Tapi nampaknya Kars juga dimakan oleh Luka di belakang sana para pasukan dari tim EVOS. Ada dua teamfight yang berbeda. Ada yang berhasil mendapatkan view. Dan bahkan di belakang sana, Luka masih terlalu kuat untuk bisa dimakan oleh Apro. Dan lihat ketika Andoryu datang menuju ke arah Luka. Para pasukan dari tim Navi langsung menyambut dengan instant damage yang diberikan dan KYY. Mencoba untuk menyelamatkan, mendapatkan satu poin setidaknya at least, Nevin. Ya, Tifa jangka panjang yang terjadi, pertukaran demi pertukaran terjadi. Tapi Ki juga masih ditahan untuk nggak langsung pulang. Terlalu sakit di depan sana, bahkan Elan sampai melakukan satu buah rotasi. Afro menangkap KYY. Dan masih ada special migration dikeluarkan menuju ke KYY menjadi poin kill terakhir. Dan Zeon is coming. Blessing duet mal defensif dari Elan ternyata membuat dirinya selamat dari gumparan para pasukan dari tim Navi yang mendapatkan turtle kedua. Gumparan Navi gak ada hentinya. A long time team fight from Navi. Memang bukan perfect turtle ya, tapi dengan turtle yang berhasil mereka dapatkan dan poin eliminasi sebanyak itu yang bisa mereka terima, Gold akan langsung pergi jauh ini. Gila cuan banget sih dari tadi. Andoryu. Oh surprise, happy birthday! View! Oh no. Gak bisa selamat di depan sana dengan Purify yang masih cooldown membuat dirinya harus ter-take down. Sedangkan Albert harus ter-pressure dari Farmobau yang dimiliki dan KYY. Dia akhirnya sadar kalau dia juga tidak terlalu kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi, Om. Yap, itu akhirnya sangat sulit sekali ya untuk EVOS-nya bisa keluar. Kalau kita lihat setup dan memang untuk long team fight seperti tadi, Navi mereka punya keunggulan tersendiri karena ada efek heal yang bisa didapatkan dari Kalea. Dan ini menjadi debut Pakito ya di MPL Edition 17 karena terakhir kali dipakai di season 16 regular season ya, 254 hari yang lalu nih dipakai oleh Aran juga. Tapi waktu itu TLD kalah dari EVOS. Nah ini sama nih berhadapan dengan EVOS bahwa karena Pakito juga. Dan sekarang top lane bakal diganggu juga, tiga berhadapan satu pemain. Terlalu jauh, Tsunami Slam langsung menuju ke arah turret dan instant kill. Membuat KYY kali ini ter-take down. Aduh di deket turret lagi di bawahnya sama Zeon. Iya. Sangat-sangat digiring sekali tadi untuk bagian dalam.
Dan wah ini dia sih. Ini bisa jadi kalau kalian lihat patch yang terakhir kan, Pakito itu kenapa tebal juga. Ya. Ada damage reduction bisa sampai 30% nanti di late game. Lihat dia pakai apa? Iya. Dreadnought. Dreadnought ya. Dia pakai Dreadnought tuh. Dia tahu untuk meredam damage yang diberikan oleh Albert. Walaupun dia nggak bisa ngeredam damage dari Erlan nanti ya. Iya. Tapi setidaknya Albert tuh nggak bisa solo kill dia. Tuh, Pakitonya kan punya stack tuh 3. Kalau dipakai nanti ada 1, detik jendela. Dia tuh ada 30% damage reduction. Wah. Itu jadi kayak ngebuat Cars ini lumayan overpower juga ya di dalam game ini. Apalagi Si dengan si Halberd. Halberd Oke, yang oke. dia ambil juga. Tapi aku ngeliatnya ya, ini dari tadi masalah juga datangnya dari Andoryu loh. Om. Ini special migration-nya Pas ya. bisa datang berulang-ulang. Dan gimana cara nutup untuk win-nya Om? Harusnya positioning sih. Jadi lebih ke butuh vision untuk pemain EVOS yang lain. Misalnya antara loop-nya yang ngebuka atau dari si key-nya ya. Oh. Oke, solo kill gagal Albert. Tebel, Terhadap tebel. Cars terlalu tebal karena flicker for defensif tapi dikeluarkan menandakan informasi tidak ada power of retribution. Sudah Ada Vader Restrict dari jauh dapatkan retribution Andario. Berhasil mendapatkan 1 warlord. Minual dari depan sana Seal mencoba untuk membalaskan kembali. 1 hit terakhir terhadap KY tapi The Baby Alien Kakak mendapatkan apa? Blazing Breath from Erlan. Berhasil mendapatkan Seon. Mundur ke arah belakang Cars. Mencoba dan bahkan Apro. Masih bisa dimakan oleh Albert dan pertukaran yang mahal. Aduh Apro dengan Albert terlalu mahal Nevin. Oke, Albertnya tumbang, Lord berhasil dipegang oleh Navi, tapi 3 player dari Navi juga tumbang. Siapa yang lebih untung Om di posisi ini? Sebenarnya jelasnya masih bisa menetralkan untuk EVOS-nya. Tapi yang lebih untung Navi karena Navi berhasil untuk mendapatkan Lord tadi ya. Albert di detik terakhir. Ya, Albert juga tadi sempat tumbang juga. Meskipun Lord ini adalah free Lord, tapi ini adalah sebuah nafas juga untuk Navinya di mana mereka akan bisa membuat Haritnya nih jauh lebih kaya. Karena untuk semakin late game ya kita tahu bagaimana kekuatan untuk Vanix ini terkadang nih ya bisa fall off kan kalau untuk di late game. Iya, cuma defensif ya yang akan dilakukan oleh JC juga di arah outer turret bottom lane masih bisa dilakukan dan berarti sejauh ini EVOS belum bisa ngedapetin turret sama sekali loh. Tapi Nevin jangan lupakan ya, kalau misalnya dari Cars ini bikin item satu lagi damage, Ya. entah Malefic atau mungkin kalau dia kaya banget ke BOD, BOD. menurut 1v1 gua Albert bisa instant kill. Iya, dia bisa bersiapapun sih sebenarnya. Oh, conceal play. Ada target kah yang akan dilakukan dari Andoryu demi bisa mengganggu ke area Purple. purple buff ya? Mereka mau ngambil purple, mereka komit. Dan bakal lihat di depan sana, ada Clover ya di sana. Gigit apa sih tuh kalau boleh tahu? Permen apa tuh? Bermain apa tuh? Kok bunyinya ting-ting ya? Nah, itu dia ya. Oke, 1 medali dari Clover ya. Ini akan jadi... Kita lihat juga ya dari Navi maupun EVOS bagaimana cara mereka menyelesaikan game ini. Karena sejauh ini masih dipegang 3.000 ya oleh Navi. Yap, angka yang sangat jauh sekali ya. Waduh ya, Clover ya. Iya bunyi kan, permainnya ting-ting-ting kan. Tuh, kalian boleh kunjungi juga channel official Ray Streamer MPLID. Iya boleh nonton bareng Clover juga tuh. Oke, 3.000 nih Om. Iya, tapi EVOS-nya nggak bisa masuk. Hmm? Soalnya untuk target dari Albert kalau sampai salah masuk ya dengan steel cable-nya, cancellation-nya banyak banget loh. Ada Tsunami Slam, ya kan terus ada knockout strike juga nih jangan lupa nih. Ada efek-efek knockback ke belakang. Masih bisa terkadang bahkan kena stun dari Jise. Jadi terlalu banyak mungkin ya untuk variabel-variabel ketika Albert harus membuka ke depan. Jadi ya alangkah baiknya kalau antara Luke atau Kini yang ngebuka duluan. Oke, ini satu persatu turret juga udah mulai bisa dipegang ya. Baik untuk Navi yang sekarang dapat inner turret ataupun dari EVOS yang setidaknya udah bisa menembus 1 di atas dan 1v1. Sakitnya. Itu yang udah gue bilang, oh bisa instant kill. Itu tadi sudah saya sampaikan dan bahkan benar Malefic Roar di tangan dari Cars. Itu flicker dengan jab yang mungkin sudah kita jarang lihat. Ya. Di zaman now akan muncul kembali. Yap. Tuh bahaya banget ya. Apalagi gak ada hero-hero yang bisa nutup kan. Mungkin seperti Popheus yang bisa pegangin juga. Wah, surprise. Investigation langsung ke arah belakang. Verify gaming untuk ke arah belakang Andoryu. Tapi nampaknya di sana Oh, itu bagus berpasukan dari tim Navi. Mereka membuat Cars selamat dan jauh. Dan bahkan di depan sana Erlan memberikan damage terlalu sakit. Jeon tidak mau terlalu terburu-buru karena target utamanya adalah KYY. Flicker for defensive membuat KYY harus kabur. Dapatnya Cars. Kalau mungkin itu bukan Cars, EVOS ada chance untuk bisa ngebalikin lagi. Iya, itu Cars ya dengan damage dealer hitungannya. Dibawa kabur lagi. Dibawa kabur dan key-nya juga untungnya tadi masih punya flicker ya. Sehingga ya lumayan fair, sama-sama kehilangan spell juga. Waduh di depan sana ada damage terlalu besar. Langsung ada blazing breath defense dan bahkan dia mundur ke arah belakang. Cars mengagetkan Erlan tertake down lob di tangan para pasukan dari tim Navi dan bahkan KYY bersama dengan luka hilang. No way! Ini bencana, no holy defense untuk EVOS. Jarak mid lane.
Para pasukan dari tim Navi mereka mencoba untuk menyisir terlebih dahulu. Kiri kanan jungle. Bahkan memastikan terlebih dahulu untuk bisa meng-clear karena best turret jadi pilihan utama mereka. Featherstake dan View karena beri Albert, the one last man standing. Albert catch it to it untuk melakukan defensif. Karena minion sempat bergerak, Albert tertangkap, mencoba untuk bermain dengan metode karet, Albert masih bisa bertahan. Oke, Wave ini memang hadir dari area mid lane, tapi begitu juga untuk Erlan dan juga Ki yang akan segera kembali. Jadi sepertinya menunggu ke arah Lord akan jadi pilihan yang tepat. Tapi untuk EVOS, pilihan apa yang bisa dilakukan Om? Mereka harus menunggu ya, berusaha untuk menculik. Tapi untuk single target yang bisa menculik pun gak ada sama sekali untuk EVOS. Jadi ya menunggu kalau memang ada yang terlalu over dalam melakukan inisiasi dari Navi. Oh, info kelihatan di 3 orang di atas. Dan membuat trap, oke. Jangan sampai Albert terkena instant kill. Jangan lupakan Afro standby on position. Kangkat. Bakal coba ditangkap dengan langsung Tsunami Slam. Instant kill menuju ke arah belakang KYY. Gak bisa menggendong siapapun. Cutthroat menuju ke arah yang lain. Albert memang tertake dan tapi Zion terlalu free. Andoriu belum bisa dimakan. View menjadi target utama. Terlalu banyak cover yang diberikan menuju ke arah seorang Andoriu membuat dirinya masih bisa selamat. Oke, tapi Wavenian bisa masuk ya. Setidaknya satu base turret berhasil dihilangkan lagi oleh Navi. Dan dengan sama-sama kehilangan satu pemain ini jadi pertanyaan juga buat Navi. Apakah mereka masih akan menunggu Wavenian selanjutnya untuk memaksa melakukan ending. Atau lebih baik mereka menunggu objektif selanjutnya Om? Lebih baik menunggu objektif selanjutnya ya. Karena yang tumbang ini adalah inisiasi mereka, inisiator mereka ya, Hapro-nya. Jadi sayang banget kalau nggak ada Tsunami Slam dan semuanya harus berkorban untuk nabrak ke depan yang akan mengakibatkan peluang untuk Navi bisa jadi 50-50 tuh. Kalau memang terlalu menabrak ya. Cuman item untuk Navi sendiri udah jadi. Bahkan EXP mereka bukan EXP badan ya. Damager yang memang menyamar nih bisa jadi badan. Karena adanya damage reduction tadi. Yang baru dapat hotfix kemarin. Betul, dapat orange buff lagi ya. Jadi kalaupun tadi Albert pengen coba untuk ya setidaknya ngambil monster jungle sendiri udah pasti bisa diganggu oleh seorang Karsnya juga. Dan ini Fanny yang dipaksa untuk gak boleh main terlalu jauh. Dia mau keluar opsinya antara ketemu Andoriu atau nggak ketemu Kars. Iya. Dan gak ada yang bisa instant sebenarnya untuk EVOS kan. Semuanya ini adalah damage yang berskala. Paling ada di Erlan sih. Erlannya WON gak ada juga untuk Erlannya. Dan Erlan harus hati-hati banget tuh. Jangan sampai ke flicker dengan double jabnya si Kars. Karena konsernya di sana kan. Iya ya, tadi ke finish juga sama Zeon sih. Ketika udah selesai Blessing Duet, coba untuk menghindar ya dari Zize, tapi ternyata bisa dipunish sama Zeon yang begitu bebas. Jauh ini Zeon lagi-lagi masih sama kayak game pertama, tidak tersentuh. Albert gak pakai Marvel tuh. Wah, Marvelnya satu di Zeon, satu di ini soalnya Andoriu. Nah gawatnya itu perpanya di Zeon sih sebenarnya ya. Bakal bisa nge-spam nanti buat si Harit. Ini gold difference yang cukup jauh, apalagi EXP damager. Gold lane damager, mid juga sama nih. Jadi ada 3 sumber damage yang harus memang bisa dieliminasi oleh EVOS. Oke, bakal coba dipaksa apa tidak. Tidak mau terlalu terburu-buru. Kedatangan Sambal ternyata nggak direspon oleh para pasukan dari tim EVOS, David. Iya, dari EVOS ya yang cenderung menunggu juga momentum yang pasti. Karena sekarang ini agak complicated ya buat mereka. Ada wave ini yang akan mengganggu juga. Jadi secara timing juga harus bisa dikalkulasikan dengan sangat baik. Dan untuk Navi ya mereka memanfaatkan hal ini. Mereka tahu juga gak akan ada inisiasi tiba-tiba ya yang bisa dibuka oleh EVOS Om. Iya, Karsnya juga cuma dorong-dorong ya di bagian atas sana. Jadi 2 wave sudah otomatis dipegang oleh Navi. Iya, stacking lagi di stack di atas, nggak di clear tuh. Tadi clear disisain 1. Iya, biar stack dia di situ biar lama. Tapi lihat, mereka mencoba untuk melakukan all-in terhadap Lord para pasukan dari tim EVOS. Ini bagus banget loh. Kali ini cuma ada View yang memberikan vision. Erlan menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Tapi Navi tidak akan melepaskan. Ada ki. Oke, dapatkan Ki! Apakah bakal di-commit dan bahkan instant kill KYY! Tidak ada room untuk EVOS. No way! Summon Force gertak Sambal ternyata untuk nge-clear para pasukan dari EVOS untuk tidak ada yang mendekat, memastikan clear area Lordnya. Jangan mendekat, saya sudah mandi. Wah, 3 player tadi masalahnya yang udah nunggu dan udah pasti instant elimination bisa dipegang. Ada upaya untuk Albert keluar, coba untuk manage wave-nya juga. Tapi dengan Lord yang hadir, ini akan jadi sedikit berbeda. Navi, mereka punya chance yang sangat besar untuk menyelesaikan game kali ini. Kalau misalnya targetnya... Langsung ada Tsunami Slam, masih ada Muriba yang menargetkan menuju ke rakyat lalu menuju ke arah belakang. Bahkan ada satu pemain wrestling. Langsung ada Blessing Duet, Vincent Crown. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim Navi menargetkan ke arah Luka. 2 distraction terlihat. Luka mencoba untuk bertahan dengan nafas yang cukup tinggi. Tapi damage dari Kars terlalu besar. KYY distract ke arah belakang. Coba ditunggangi.
Dan GC kali ini akan tertinggal kalau dia tidak punya immortality. Zeon mencoba bersinar. Satu persatu di take down. Terlalu terburu-buru dari Apro ternyata membuat masalah untuk Na'Vi. Oke, masih ada yang akan dibawa pulang sepertinya. Pertukaran kah akan terjadi dengan Kars yang menambahkan lagi dari segi shieldnya. Oke, langsung mundur ke arah belakang. Kars termakan. Langsung ada satu ke Tsunami Slam. Tapi nggak ada following damage Zeon. Sangat powerful defensif. Menangkap ke arah belakang. Dan kali ini Apro harus termakan instant damage. Oh. EVOS masih bertahan. Ki terlalu dalam. Dua pemain saja tersisa, Zeon dan juga Andoryu. Nafas segar bagi EVOS untuk ngebalikin keadaan. Tapi ini bakal jadi cukup berbahaya juga sih. Karena Luke masih belum mau mundur dan masih akan tetap memberikan gangguan ke arah Zeon dan juga Andoryu. Apa yang sebenarnya menjadi mistake utama dari Na'Vi, Om? Jelas Apro. tadi ya, sebuah engage yang tidak diperlukan sama sekali tadi. Sebuah Tsunami Slam yang terlalu terburu-buru. Ke pemilik Purify. Iya, ini kita lihat ya dari playnya. Dia lompat ke depan, angkat satu dan timpetnya terlalu dalam. Dan wah itu key-nya pegang di belakang. Sebenarnya kalau kita bilang tadi, dengan timpet yang panjang, key-nya waktu baru hadir tadi. Itu sanggup untuk pegangin begitu banyak yang di belakang. Luke pegang 5, habis itu gantian sama Ki. Jadi emang Betul. ada 2 badan ya di sini. Dan Na'Vi ini kita udah ngelihat dari game pertama, targetingnya mereka selalu commit satu orang. Dan ternyata dengan commit ke satu player doang, ini malah jadi masalah buat mereka. Karena terlalu lama dipegangin sama Luke dan juga Ki. Iya, menurutku Tsunami Slamnya harus hati-hati juga sih ya. Iya. Karena mereka sebenarnya sudah unggul, kan hanya kita bilang tadi terlalu maju. Udah, Masalahnya, terlalu maju enggak, tapi dia komitnya ke pakai flicker ke pemilik Purify. Mungkin kalau itu Luke nggak masalah. Luke pegangin 5 orang jadinya. Iya, Ketika di belakang mereka Purify kepake Erlan free, masih bisa mukul, masih ada Winter, dan sedangkan Na'Vi udah nggak punya short skill lagi untuk bisa bermain dengan pick off. Ya, dan sekarang wah ini EVOS sudah mulai bisa kembali ya mengejar ketertinggalan mereka karena 3000 difference di menit yang ke-20 seharusnya sudah menjadi netral juga. Lordnya sih ini yang harus berhati-hati untuk Na'Vi sekarang karena ada chance pastinya untuk EVOS bisa langsung masuk dan mendapatkan Lord tersebut. Berarti sebenarnya keunggulan ini yang masih bisa dipegang sama Na'Vi di menit 20 adalah Super Wave ini aja sih sebenarnya ya. Tapi Super Wave ini juga harusnya bisa dipegang di tangan dari Albert. Mereka punya hero yang bisa pegangin ke arah lane jauh. Dan sangat potensial untuk melakukan kontes di sekitar area Lord. Dengan syarat ketentuan berlaku lagi nih. Nah, itu Targetnya ke arah siapa dan Oke. Oke, flicker dipaksa, informasi didapatkan. Tapi kalau Apro di following up langsung menuju ke arah Luke, instant kill Luke. Memegang ke arah belakang, immortality pecah. Tapi lihat di belakang sana permasukan dari tim EVOS mencoba untuk menggerong konten sedikit udah blessing dan King Erlan. Dengan ada winter count, dia masih bisa bertahan. Dan mundur ke arah belakang, mengusir para pasukan dari tim Na'Vi. Bahkan Zeon sekalipun hampir dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan Luke masih ada di lane of down. Oke, pertukaran yang masih sama ya. Afro ditukarkan dengan seorang Ki juga. Tapi ini lagi-lagi akan melepas pressure bagi Na'Vi yang berarti area Lordnya lebih bisa dikendalikan oleh EVOS buat sekarang ya Om. Iya, lebih cepat mungkin ya untuk bisa mengambil juga. Tapi tetap harus berhati-hati Oke. dengan adanya hero-hero yang bisa instant burst juga. Mungkin Kars ini posisinya harus diperhatikan. Karena di bagian bawah sudah ada satu wave minion yang nge-push. Oh, Zeon! Mulai masuk ke dalam, Sakratul Maut, tapi ternyata masih ada satu waves of damage. Membuat dirinya selamat. Depan orang Retribution. Apakah ada Almond di depan sana, tapi lihat Kars! Out of nowhere mencari di mana View berada. Dan Retribution-nya gagal, Erlan yang menyelamatkan EVOS! Oh, wave bawah, wave bawah. Tapi wave udah mulai masuk semua. Ini MVP minion kali ini. Kali wave. mencoba untuk menyelamatkan para pasukan Dua dari EVOS dan mundur semua. Secara wave. mendadak 3 wave. Almost is never enough. EVOS masih bertahan. Masih ada nafas untuk EVOS dan Na'Vi. Tidak boleh ada lagi ruang untuk error yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Karena satu kesalahan lagi jelas. EVOS sudah mulai bisa menjawab dari segala sisi. EVOS sudah tahu jawabannya Om. Iya, ini Afro harus lebih chill juga ya. Iya, Afro Iya. gak chill banget. Lebih chill dulu nih, kemenangan mereka sudah mulai dipegang juga dan Na'Vi harus bertahan. Mereka harus sadar sekarang posisi mereka adalah yang lagi terdesak. Meskipun base turretnya lebih pecah untuk EVOS ya. Ini Evolve Lord. Lord yang bisa minimal mencabut inner dan juga outer turret milik dari Na'Vi sekarang. Ya, dan bahkan benar Om. Afro dari tadi harus lebih chill. Iya. Afro dia udah punya kesempatan untuk bisa menang, tapi ternyata mereka lepaskan kesempatan itu. Mereka Oke. kasih ke EVOS nafas. Wah ini bukan nafas lagi, udah banyak banget nih keuntungan yang justru bergeser ke arah EVOS. Berarti dengan Lord, dengan Wave juga yang udah mulai muncul, memang bukan Super Minion Wave.
Tapi kita tahu juga ada Erlan dengan Blessing Duet yang ini udah masuk ke arah peak powernya. Konsil yang sempat terbuka juga, tapi ya akankah ada inisiasi dari seorang Ki karena Pedro Isaac juga masih Oh, terbuka. Menesek karena belakang Ki mencoba untuk menutup, masih ada Winter Crown, masuk round dalam. Tapi nampaknya Luke mencoba untuk target di mana Seon berada. Kayaknya masih ada opportunity di Malaysia dan Romelon sudah selesai. Kayaknya terting down Chaos, terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan bahkan Tsunami Slam for nothing Erlan! Gak ada Erlan! Oh, no. No party! Dan para pasukan dari tim Nami mereka masih memiliki cast damage yang terlalu sakit dan Wadaw. luka. Hilang, tersisa 2 player. View mencoba untuk buying time. Alba tidak pasang Sakratul Maut. Bakal Gue kejar? mendorong, bakal dikejar habis-habisan. No way. Counter setup yang sempurna bisa dibilang untuk Navi. Iya. Ki terkena Winter Crown juga tadi Om. EVOS tanpa badan sekarang, mereka Oke. hanya bisa bertahan. Oke. Apakah mereka bertahan dan di depan sana fokus menuju ke arah best turret. Clear minion dicepatkan di target dan Tsunami Slam untuk dapat hilang. Fokus menuju ke arah base, gak peduli apa pun terjadi. Dan View cuma punya Winter Crown dan ini bencana. Kutukan para caster benar-benar nyata. No room for error, Navi masih bertahan di regular season. Navi 2-0 berhasil mereka amankan atas EVOS yang sedang kembali di power terkuat mereka. Tapi Navi mereka lebih dari itu. 2-0 yang kita kira chance-nya sangat kecil, 4% saja. Tapi sekarang ditingkatkan perlahan tapi pasti Navi mewujudkan yang hampir tidak mungkin. Andai kata Navi bermain seperti ini dari minggu kemarin. Wah, Ini ngeri banget loh Navi yang ini. Wah, Ya meskipun kita melihat ya adanya juga sedikit error tadi. Mereka gagal untuk menutup kemenangan dengan lebih cepat lagi. Tapi kita melihat dominasi dari Navi. iya. no room for error. Navi masih punya nafas untuk di regular season. Dan ini dia kutukan caster itu nyata. Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Dan Emos luar biasa bermain dengan mencoba membalikan comeback, tapi sayang terlalu terburu-buru di arah bottom lane tadi ya. Wah, ini susah banget sih memang tadi untuk bisa menutup gamenya ya. Karena counter setup yang dimiliki sama Navi, ini banyak banget. Berkali-kali Tsunami Slam udah bisa muncul dengan fleeting time Yep. yang dibuat juga. Target dari Ki dijawab dengan Winter Crown. Dan itu Yep. ngebuat Ki hanya terjebak aja Om pada akhirnya. Ya menurut gue yang terakhir tadi lumayan dalam ya tadi buat Ki-nya. Memang dia punya Winter sih tadi sempet. Cuman ya dibayarkan dengan 3 yang hilang gak ada badan lagi tadi buat EVOS. Iya, dan ini menjadi satu akhir yang cukup dramatis juga ya. Karena ternyata Navi bisa ngebalikin semuanya dengan 3 player hilang di menit 24. Jelas kekuatannya jadi sangat reduksi untuk EVOS melakukan defensive power. Yap, dan wah final push-nya ya memang sudah ini ya, sudah terlalu jadi juga tadi untuk tim Navi itu sendiri. Masih dengan tanpa kesalahan sama sekali untuk Navi. Wah, dan bahkan bisa kita bilang kalau mungkin Afro lebih chill, Iya, lebih kayaknya cepat. sudah mendapatkan kemenangan dari tadi. Dan tentunya kita bakal mendengarkan No Room for Error yang sudah standby di sana. Bude Clara Monster, take it away. Tak ada kesalahan. 2-0 pun mereka dapatkan. Tim Navi masih berjuang untuk tiket playoff. Masih terbuka chance mereka. Dan lawan mereka benar-benar bukan lawan yang mudah pastinya dong. Tapi Kars, masuk ke minggu ini, minggu yang begitu berdarah untuk Navi. Apalagi menghadapi EVOS, gimana Kars? Nggak gimana sih Bude, nothing tulus aja kita mainnya. Nothing tulus. Tapi kalian mendua-kosongi tim yang sedang digadang-gadang, sedang diperbincangkan banyak orang bahwa ini tim lagi kuat-kuatnya. Apakah Kars merasa demikian terhadap EVOS? Enggak sih, aku ngerasa semua tim sama aja. Sama aja. Tapi kalau ngebahas tentang perkembangan EVOS sendiri, leg 1 dan leg kedua cukup lama jedanya. Apakah kamu merasakan perbedaan yang jauh di tangan EVOS atau malah di sini Navi yang sudah Mungkin berkembang? dari sisi kitanya aja sih. Kalau dari merekanya ya nggak terlalu tahu aku ngerasa sama aja sih. Sama aja, tapi
Kars, kamu memunculkan satu hero signature-mu, Pakito, di game yang kedua. Apa itu? Ada apa gerangan? Karena di buff sih barusan. Oh, udah coba. Jadi mau coba lagi aja? Dan udah coba juga di latihan dan emang bagus hero-nya. Wow, karena kita lama banget gak ngeliat Pakito bertebaran di Land of Dawn, apalagi di MPL kayaknya udah 200 hari lebih, hampir setahun lamanya. Jadi ini Pakito di tangan Kars bisa muncul lagi dong? Bisa dong, kapanpun. Kapanpun. Dan menjawab hari ini juga banyak banget, bahkan di Key of Victory, Andoryu. Andoryu dibilang kalau bermain itu kadang suka ada gerakan-gerakan. Gimana Andoryu? Mungkin kamu mau langsung klarifikasi langsung di sini gerakan-gerakan your movement after winning the early game. Enggak gimana ya? Enggak ada apa-apa. Ada Pasif aja. Kalau musuhnya mau farm, gua farm juga. oh. Pasif aja, biasa aja. Jadi biasa aja. Apakah permainan atau gameplay dari Andoryu berbeda untuk minggu ini mungkin atau untuk match kali ini? This is different. Enggak sih, apa ya? Gua adjust aja di musuhnya. Kalau musuhnya mau apa, gua kasih aja mereka. Oh, kasih aja mereka. Tapi ngebahas tentang hari ini. You face Albert with his funny. How do you face him? Udah pernah season lalu paninya. So, Aman aja sih, emang susah main pani meta ini. oke, jadi memang udah pernah di season lalu, di season ini ngelawan. Jadi menurut Andoryu memang Fanny susah banget. We haven't seen your Fanny in this season. Karena apa ya, we still finding the perfect mix of the team. Kalau apa ya, Pani sekarang gak bisa main individual sih. Gak bisa sendiri, butuh temen gua. Jadi untuk kombinasinya belum ditemukan, belum dikeluarkan juga Fanny dari Andoryu. Dan ngebahas game pertama, Perfect Turtle. For you, on the first game. Apa ya, Baksha season 12 itu. Playstyle 12, season 12. Gitu ya. Jadi PlayStation Season 12 di bawah terus, malah jadi Perfect Turtle untuk Andoryu di game pertama. Tapi permainan yang begitu apik pastinya, tapi Afro. We move to Afro. Afro. Game pertama, lancar banget. Apakah memang ada karena kombinasi Gord Kalea menjadi kunci kemenangan kalian? Bisa jadi, tapi yang paling penting karena ada Budi sih, Budi. Ya, Jadi Budi adalah Zeon. ya. Zeon adalah... Ya, Budi, Zeon, the underrated god laner. What this guy? The underrated gold leader. Oke. Jadi di sini kedatangannya dia tuh membawa angin baru ya buat Navi ya. Bahkan ngedua-kosongin tim EVOS. Apakah karena Budi nih Budi? 70%-nya Budi sih, sisanya kita. Saya kali ya. Tapi gimana untuk berhadapan dengan EVOS yang digadang-gadang lagi kuat-kuatnya juga. Gimana dari Afro? Katanya permainan mereka begitu rapi, apalagi untuk fight di arah objektif. EVOS terkenal rapi dan disiplin sebelum-sebelum ini. Gimana ya? Main sesuai apa yang kita pengen main aja sih, gimana cara mainnya. Jadi kita kayak ya udah gitu lihat game EVOS-nya gini, kita gini aja udah. Plannya apa sih kalau buat ngalahin EVOS tadi sebelum main gitu? Enakin Zeon, Enakin Zeon, dipijetin. bisa. Bisa, dikasih makan. Pokoknya biar nyaman aja di laning phase. Ya. Oke, tapi ini kan juga momen kalian lagi deg-deg besar, masih ada harapan walaupun tipis. Gimana kalian menghadapi chance ke playoff yang begitu tipis ini? Kita usah apa ya, main bagus aja di setiap sisa-sisa match aja. Ntar hasil kan nggak ada yang tahu kan Bude. Ya udah. Betul, hasil tak akan ada yang tahu sampai mereka berjuang hingga akhir. Tapi perjuangan 2-0 ngelawan EVOS, kalau EVOS is back, Navi is apa nih? Navi is Budi. Navi is Budi. Ternyata Navi is Budi. Langsung aja, Budi. Halo Bude. Ada Budi ya jadi di sini. Tapi satu gold laner, the underrated gold laner, mungkin
pujian juga nggak datang dari kawan-kawanmu aja. Para streamer juga bilang, permainan darimu itu begitu memukau. Terus meningkat, terus nyaman atau gimana sih? Apa yang kamu bawa buat tim-timmu nih? Main aja sih. Main aja. Main seperti apa? Kok kayaknya udah langsung bersinar gitu? Main kayak biasa aja di Scream. Itu doang sih. Ya, anggap semuanya sama aja. Anggap semuanya sama aja. Tapi munculnya kamu di MPL, apakah memang ada aku akan membuat Navi masuk playoff gitu? Ada nggak Zeon? Kayak Udah pasti dong. sudah pasti. Harapan besar ya. Loh, terus ingin berharap dan kalau ngebahas tentang harapan yang besar, kita juga tahu kisah dari Zeon kayaknya banyak banget nih. Karena kalau Zeon itu kita ngelihat nama Zeon sebenarnya udah nggak asing ya di Navi, udah 2 kali sempat dinaikkan tapi baru bermain di season ini. Iya. Iya, kenapa baru season ini nih? Karena sebelumnya belum siap aja sih. Sekarang udah siap? Udah. Pertanda siap dari Zeon dari Budi ini apa? Gak gemeteran aja sih pas main. Oke, tapi apakah memang karena ada dorongan dari Coach Why Not untuk persiapanmu? Ya udah pasti sih. Coach Why Not banyak ngebantu gitu. Kata-kata apa yang mungkin kamu paling ingat dari Coach Why Not? Main aja jangan takut sama siapapun. Oh, jadi udah nggak gemeter dan sangat menjawab berarti ya. Season ini debutmu dan kamu puas akhirnya debutnya di season ini. No regret? Nggak, kenapa nggak dari season lalu ya aku main gitu nggak? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Oke, tapi debut yang manis juga karena berhasil mendapatkan poin terus menerus dan memperpanjang nafas. Tapi mid laner yang juga naik bersama dengan Budi. Ada Jize di situ. Halo Bude. Halo Jize. Mendua kosongin EVOS hari ini. Spesial gak sih buat Jize? Karena lawanmu adalah The World Championship. View punya 2 tuh ting-ting-tingnya. Spesial sih. Lumayan spesial. Bagaimana? Kamu memandang lawanmu hari ini View sebagai sosok yang seperti apa sih? Gak terlalu liatin lawan sih Bude, fokus main sama tim aja aku. Apa yang kamu fokuskan hari ini? Bantu kayain Zeon. Bantu kayak Zeon. Itu kan Jize juga memperkaya Zeon juga nih. Fokus aja. Ya. Apa ya bisa mungkin dilakukan tadi ya? Apakah memang ya udah kasih space terus, jagain terus. Kalau dipanggil langsung siap. Ya kasih space Zeon farming aja. Kasih Dua lane. dua lane. Oke, pokoknya kasih enak terus. Dan berbeda kisahnya kalau Zeon kita tahu namanya udah, berarti ini kali ketiga muncul di MPL. Ini nama baru banget dari Jize dan Budi dengar. Jize lah yang ingin mau season ini nih main di MPL. Benar gitu gak sih Jize? Ya. Iya, itu dorongannya gimana Jize? Dorongan ingin bermain ke MPL kamu bilang gitu? Gak tahu sih tiba-tiba disuruh trial aja Bude. Oh, tiba-tiba aja gitu? Iya. Lalu setelah disuruh tiba-tiba kamu gemeter nggak? Atau apa, kalau Zeon kan bilangnya awalnya masih gemeter, sekarang Enggak sih main aja. main aja. Oke, tapi main aja menang 2-0 melawan EVOS. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan nggak sih kemenangan ini nih? Gak ada sih Bude. Nggak ada. Kalau Budi ada nggak Budi? Budi ada. Budi ada. Budi Zeon, Apa? kemenangan ini dong, sampaikan kata-kata. Mereka prediksi skor tadi kan. Tapi Bener. mereka gak bilang siapa yang 2. Oh, benar juga. Banyak banget yang mempredik semua caster tuh kayaknya hampir banyak 2-0. Tapi ternyata yang 2 adalah kalian. So, caster boleh langsung. Hai caster, Andorio bilang sesuatu sama caster ini. Panggil. Caster. Apa ya? Jangan underestimate kita sih. Wes. Karena kalian gak tahu siapa yang 2-nya. Itulah dia, Navi yang memberikan kejutan. Dan mereka masih bertahan di MPL. So Navi Nation, sambutlah kemenangan 2-0 dari tim Navi.
Begitu ramainya di ML Arena itu budinya jangan sampai kepaduk ya, hati-hati itu. Dan kalau ngebahas tentang hari ini tentunya belum selesai karena setelah match pertama akan ada GoPay hadiah GG. Jadi mari bersama-sama siapkan device kalian karena inilah dia GoPay hadiah GG. Bagaimana caranya? Pastikan kalian sudah mendownload, yang belum langsung aja download. Kalau sudah, buka dan arahkan kamera kalian ke layar. Setelah itu tunggu QR code-nya muncul, tinggal di-scan lalu klik buka hadiah. Setelah kalian klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay kalian akan terupdate dan masuk ke akun kalian. So siap semua super fans? Siap. So inilah dia GoPay hadiah GG. Oh, berkumpul semuanya di sini. Banyak yang kaget juga ini. Surprise, surprise, surprise. Yang belum download langsung download ya. Dan Bude yakin semua super fans yang ada di sini udah pada punya nih aplikasi GoPay. Karena GoPay adalah dompet andalan para gamers. Begitu serunya di MPL Arena yang lagi ngumpul juga di sini. Sekali lagi, mungkin yang harus klarifikasi di sini adalah para talent, para caster yang sudah mempredik 2-0 dan kemenangan semuanya ada di tangan EVOS. Tapi ternyata tim Navi lah yang mendapatkan kemenangan 2-0. So, caster, apa yang terjadi? What happened? Break it down. Apa yang terjadi? Oke. Tentunya yang terjadi adalah kutukan caster itu nyata. Hey, Dan yang kedua, nanti tentunya kita bakal lihat dan kita bedah langsung menuju ke dalam Highland. Ya. Tapi sebelum itu, untuk menurut Om Bawa, MVP-nya siapa? MVP ya, sebenarnya semuanya MVP buat Navi. Perform banget. Satu orang. Susah ya berarti. Antara Zeon atau Apro sih kalau aku. Satu orang, kok masih dua? Oh ya, oke. Kalau aku sih Zeon. Aku Zeon juga. Nevin? Aku Zeon juga. Zeon juga. Oke, kita bakal lihat. Tapi tadi aku vote-nya Afro. Nggak apa-apa, namanya orang kan nge-vote. Oh, Cuma iya, kan iya. kalau gue tetap Zeon. Karena jujur Zeon yang perform banget dari dua game ini. Iya, sebenarnya kalau tadi ada nggak ada momen Afro yang terlalu dalam, itu bakal perfect game sih buat Afro menurutku ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat dari game ini, memang semuanya Navi bermain dengan nothing tulus. Dan betul banget, gue setuju banget untuk kalau misalnya caster pada dukung dengan tim yang lain dengan satu suara, itu saatnya untuk mereka lawannya memberikan pembuktian. Dan benar, Ya. Navi membuktikan. Dan ini dia, MVP of the match. Please, welcome Afro. Yap, dengan gameplay yang begitu mengerikan ya. Yap. Datang ke arah Afro dengan Kaleyanya berkali-kali Tsunami Slam. Ya mengerikan buat temennya juga kan. Iya bener. Kadang kita melihat kan. Afro setup, belum ada di orang udah gak siap ya harus buang-buang flicker juga buat maju ya. Iya, tapi itu mereka bawa Farsha ya. Jadi follow up Iya. itu bisa beneran cepet banget. Dan gak jarang juga kan flicker Tsunami Slam om. Ya, kalau kita lihat mungkin di early-nya lumayan sulit ya tadi untuk Luke bisa keluar di early game. Dan bahkan Purify lebih sering di-trigger dengan GC dari jarak jauh. Ini cukup oke sebenarnya tadi untuk Navi juga. Bahkan untuk tim fight di area dari objektif, mayoritas masih bisa dipegang oleh tim Navi. Kayak sulit banget ya untuk bisa memisahkan mereka dengan Afro-nya juga. Sulit. Dan untuk tim kiting ini bagus banget sih. Kalau yang lewat ini bukan Ki, akan jauh lebih fatal akibatnya untuk EVOS tadi. Iya. Ini untungnya Romer ya yang Iya. harus ubah juga. Karena kan tadi mereka masuk ke bush itu dengan conceal play. Jadi emang agak susah buat dicek. Wah, itu looknya nahan lama banget ya. Tempat nahan lama banget, tapi digantikan juga Ki-nya nih. Di sini menurutku sini Ki ini punya potensi yang besar banget untuk ngambil-ngambilin pemain-pemain Navi yang lain. Iya. Habis dari GC, dia juga naik ke Kars kan tadi. Cuman ya kekuatan mungkin ya, kekuatan dari tim Navi. Mereka bisa defense karena mereka memaksimalkan ada satu hal. Satu hal dari EVOS yang memang terpunish tadi. Yaitu entah kenapa ya, Ki itu tiba-tiba naik ke sini loh. Dia naik ke atasnya GC yang masih punya Winter.
Jadi waktu winternya diaktifkan dengan Jise mau gak mau, Turun deh. turun. Ya, dan memang punya Imos sih, tapi karena badannya udah terlanjur ke gap juga di depan, habis tadi untuk bagian depan dari Imos. Iya, ini agak susah karena satu window juga ya Om. Jadi Iya. kayak areanya tuh sempit banget untuk main tarik ulur buat EVOS. Dan dengan kehilangan 3 player, udah jelas Navi bisa langsung pegang kendali untuk straight push jadi ya. Ya, dan damage-nya dihabisin kan di sini. Jadi kalau ada yang respawn juga, itu cuman bisa jadi roamer ya, dan bahkan gak ada yang sempat untuk respawn. Kayaknya di 9 second untuk bisa kembali hadir ke Lane of Down. Dan game kedua dipegang oleh Navi 2-0 untuk mereka bisa menang tadi. Iya. Wow, 22 berbanding 11 poin eliminasi, secara poin memang lebih banyak dan ya ini lebih sengit lah buat EVOS-nya. Yap. Ada perlawanan yang bisa mereka lakukan juga, tapi ternyata secara finishing tetap di tangan dari Navi. Tadi ya fleeting time yang kita bahas juga buat Afro ini berkali-kali ini. Tsunami Yap. Slam bisa dilakukan. Karena ini ya, kalau dapat asisnya kayaknya cepet deh. Dari GC ada, terus juga Andoryu kan bisa langsung follow up. Bahkan untuk Kars sendiri, yang memang bisa untuk menahan lane-nya dia nih ya, dengan buff baru ya dari Pakita itu sendiri. Iya. Akhirnya hit apapun juga kan dapat shield. Lumayan tuh. Dia bakal bisa terima ekstra 1-2 damage lagi dari lawannya. Bahkan pas kena grab-grab ya, Iya. tadi dia nambah lagi Nambah shieldnya. lagi, shieldnya tebel kan. Bener-bener susah banget akhirnya buat bisa di take down dan jadi satu ancaman buat Fanny Albert. Iya. Fanny Albert bahkan harusnya ya semakin beresiko ya menginjak ke late game seperti ini. Sebuah Iya. steel cable kalau memang salah arah akan langsung diangkat juga dengan Apro. Karena Tsunami Slam kan, yang already dan ini full item untuk kedua tim ini. Erlan memang punya damage yang cukup sih sebenarnya untuk Erlannya juga ya. Tapi lagi-lagi Zeon hanya sekali saja terpick up di game yang kedua nih. Berarti totalnya dia terpick off-nya 2 kali aja. Wow. Game 1 sekali, game 2 sekali. Dengan total point kill yang banyak ya sebenarnya. Dan tadi dari review juga kembali lagi nggak nge-build ke arah Skypierce ya Om. Yap. Udah gitu secara posisi dia emang sangat terancam. Berkali-kali Feather Isaac tuh bisa langsung nge-trigger either Purify. Purify atau nggak Crimson Crimson Beacon. Iya. Dan juga Fanny Albert dengan emblem Marksman ya. Iya. Ya, jadi nggak terlalu mengincar juga mungkin. Ya memang sih ada adaptive penetration 10%. Ada extra attack speed juga untuk lebih mempercepat lagi farming dia di area jungle. Nah dan ini secara keseluruhan buat resultsnya juga kita ngelihat sebenarnya secara orange buff ini bisa dikuasai lebih banyak lah ya. Ada beberapa Ya. skill juga yang bisa dilakukan sama EVOS. Tapi purple-nya kan yang lebih bahaya ya. Iya. Tadi tuh ada momen ya dari Albert gak pegang apa-apa, semuanya Iya. diambil. Ya karena purple buff-nya dikasih ke Harit, dipegang dengan Seon. Terus yang satunya Andoryu juga masih ada purple buff tuh di kakinya. Iya. Ya, dan Rich Guy, by Toda kita ternyata masih untuk Erlan ya. Wah, Untuk Rich soalnya Guy-nya. game kedua bisa dibilang lebih banyak dapat momen lah Ya. untuk ngebuka blessing duet ya Om. Karena kayaknya kalau untuk Rich Guy dari sisi Navi sendiri, mereka kayak jarang sih buat farmingnya, lebih ke team fight. Iya. Dan untuk Zeon nih paling yang bakal menjadi the carry juga karena damage deal-nya sampai ke angka 120.000. Yep. Untuk sandbag masih ada di Luke juga. Alice-nya emang tadi sempat bisa pegangin 5 player lebih lah. Jadi nggak heran juga untuk ngelihat dari Navi bisa ngedeliver damage sebanyak itu. Yes, benar banget dan itu dia. Congratulations Navi masih bertahan, no room for error.